Menjelang peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, Pangkotama wilayah Surabaya melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dalam rangka Hari Dharma Samudra. Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono memberikan pembekalan kepada istri-istri wisudawan Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut. Cerita indah perjuangan para pahlawan dalam membela bangsa akan selalu tertanam di seluruh jiwa para prajurit TNI Angkatan Laut dan seluruh jiwa masyarakat Indonesia. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 14 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Menjelang peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, Pangkotama wilayah Surabaya melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dalam rangka Hari Dharma Samudra. Menjelang peringatan Hari Dharma Samudra tahun 2022, TNI Angkatan Laut menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Surabaya. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ziarah dan tabur bunga ini bertujuan meneladani jiwa patriotisme dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan NKRI, khususnya dalam peristiwa pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Upacara ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut dihadiri oleh para Pangkotama TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya Raya. Di antaranya, Gubernur Akademi Angkatan Laut dan Puspenerbal Kasko Armada II, dan Pasmar II, dan Lantama 5 Surabaya, dan Puskopaska, dan Artab 3 Surabaya, Kadis Spesial, serta hadir pula Ketua Gabungan Jalasenasri Kodik Latal Nyonya Titi Nur Hidayat dan para Ketua Jalasenasri Bakor wilayah Surabaya. Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono memberikan pembekalan kepada istri-istri wisudawan Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut. Istri Kepala Staf Angkatan Laut selaku Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono memberikan pembekalan kepada 113 istri-istri wisudawan Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut atau STTAL serta D3, S1 dan S2 di Bumi Moro Kerembangan, Surabaya. Pembekalan oleh istri Angkatan Laut 1 ini adalah rangkaian dalam rangka penutupan pendidikan STTAL tahun 2022. Ibu Vero berpesan agar para istri-istri wisudawan menyadari peran dan fungsinya sebagai istri, tidak hanya sebagai pendamping suami di rumah, namun juga di kedinasan suami. Tidak hanya menjadi ibu bagi anak kandung sendiri, namun menjadi ibu juga bagi para anak-anak buah. Jabatan hanya titipan sehingga penting menjaga amanah untuk melakukan yang terbaik. Di akhir pembekalannya, Ibu Vero juga berpesan agar bijak dalam menggunakan media sosial. Ada etika yang harus dikedepankan sebagai istri prajurit dan memanfaatkan sosial media untuk hal yang positif yang bisa membangun keluarga dan kedinasan dengan cara yang baik. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika menggelar bakti sosial dan pengobatan gratis di Kampung Ayuka. Bertempat di Kampung Ayuka, Distrik Mimika Timur Jauh, Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika melaksanakan bakti sosial dan pengobatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-59 dan Hari Dharma Samudra tahun 2022 dan ditinjau langsung Komandan Lanal Timika, Letkol Laut Laut Denny Indra, didampingi Ketua Cabang 2 Korcap 11 DJA 3 Nyonya Dian Denny Indra. Komandan Lanal menyampaikan, adapun kegiatan baksos ini diharapkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung sebagai wujud dari rasa kebersamaan dan kekeluargaan kepedulian TNI yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat.
Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lanal Timika menjalin persaudaraan antar sesama anak bangsa berupa pemberian bingkisan dan pengobatan gratis sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat di masa pandemi. Komandan Lanal juga menyempatkan waktu untuk bertemu bersama anak-anak di Kampung Ayuka dan berbagi bersama anak-anak. Pasisdik Seskol Angkatan ke-60 tahun 2022 menerima pembekalan dari Chief of Royal Australian Navy. Setelah melaksanakan upacara pembukaan pendidikan reguler Seskol Angkatan ke-60 tahun 2022, Seskol kembali mendapatkan kehormatan dengan kedatangan dari Kepala Staf Angkatan Laut Australia, Vice Admiral Michael Joseph Noonan, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Kebayoran Lama Cipulir, Jakarta Selatan. Kedatangan Kasal Australia diterima langsung oleh Komandan Seskol Laksamana Muda TNI Tunggul Suropati. Chief of Royal Australia Navy selanjutnya melaksanakan pembekalan kepada 182 perwira siswa di Seskol Angkatan ke-60. Dalam pembekalannya, Kasal Australia kerjasama pertahanan kedua negara, hubungan TNI Angkatan Laut dan RAN, Maritime Strategy Studies Period, dan mengantisipasi kewaspadaan konflik di Indo-Pasifik. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya-jawab, pertukaran cindera mata antar Seskol dan Royal Australian Navy, dan foto bersama. Sumapur Saka Bahari Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe menyambut kedatangan Panglima Koarmada 1 di bumi petrodolar. Semapur bertuliskan selamat datang Panglima Koarmada 1 oleh Saka Bahari Binaan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, sambut kedatangan Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, didampingi Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 1 Nyonya Iva Arsyad Abdullah, beserta rombongan di bumi petrodolar Lok Sumawe. Komandan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah dan Bupati Aceh Utara Muhammad Thoib menyambut kedatangan orang nomor 1 di Koarmada 1 ini, dilanjutkan paparan Komando Komandan Lanal Lok Sumawe dan tatap muka dengan seluruh prajurit dan Jalas Nasri. Sementara Ketua Daerah Jalas Nasri Armada 1 didampingi Ketua Jalas Nasri Cabang 6 Korcap 1 Daerah Jalas Nasri Armada 1, Nyonya Indriani Dian Suryansyah, melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Jalas Nasri dan meninjau ketahanan pangan Jalas Nasri Cabang 6, serta meninjau hasil kerajinan istri-istri prajurit. 851 masyarakat perbatasan Republik Indonesia Timur Leste menerima serbuan vaksinasi dari Lantamal 7 Kupang. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang menggelar serbuan vaksinasi maritim di perbatasan Indonesia dengan negara Timur Leste di kantor Camat Uliman dan Gereja Katolik Santo Yohanes Bautista, Kecamatan Besikama, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 851 masyarakat perbatasan Republik Indonesia Timur Leste ini tervaksinasi dengan jenis Sinovac. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI I Gusti Kompiang Aribawa menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi ini akan terus digelar untuk mempercepat cakupan vaksinasi yang merata di seluruh wilayah NTT hingga di atas 70%. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalas Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.